فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرى الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan yang lalu kita telah masuk pada masail yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala pada bab ini. Kita baru mengambil 8 masail. Kita lanjutkan. At-tasi'ah, at-tanbihu lirujhaniha bijami'il makhluqat ma'anna kathiran mimman yakunuha yakhiffu mizanuh, yaitu tanbih tentang beratnya kalimah la ilaha illallah ketika dibandingkan dengan semua makhluk-makhluk. Dia lebih berat bersamaan dengan banyaknya orang-orang yang mengucapkannya tapi ringan timbangannya. Gimana ini? Kalimah la ilaha illallah itu sangat agung dan sangat berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cuman kebanyakan manusia yang mengucapkannya ternyata timbangannya ringan. Kenapa? Yang menjadi masalah bukan perkataan yang diucapkan, tapi orang yang mengucapkan. Nah, karena ketika dia mengucapkan kalimat tersebut tidak terpenuhi syarat-syaratnya, atau ketika mengucapkan kalimat tersebut dia melakukan penghalang dari penghalang-penghalangnya untuk bisa mendapatkan keutamaan, sehingga dengan sebab itu timbangannya menjadi sangat ringan. Nah, adapun kalimat la ilaha illallah itu sendiri, maka itu kalimat yang paling utama. Nah, lebih utama dan lebih berat kalau dibandingkan dengan semua makhluk-makhluk yang ada. Taib, untuk poin yang ke-9 ini diambil dari mana dalam bab Indak ya Badri? Hadis Abi Sa'id, dari kalimat mana? Taib, hadis Abi Sa'id Al-Khudri secara sendirinya lemah. Di sana ada penguat hadis siapa? Indak Muhammad Sido. Taib, hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma dalam As-Sahihul Musnad. Nam amuruka bila ilaha illallah, tentang perintah Nabi Allah Nuh kepada putranya. Kemudian beliau tegaskan sebagaimana apa yang ada dalam hadis Abi Sa'id. Naam. Taib. Fa inna samawati as-sab' wal ardina as-sab' law wudi'at fi kiffah wa wudi'at la ilaha illallah fi kiffah la rajahat bihinna la ilaha illallah. Al-ashirah, an-nasu ala anna al-aradina sab'. An-nasu ala anna al-aradina sab'un kas-samawat.
penegasan bahwasanya bumi-bumi itu 7 seperti langit-langit. Bumi itu juga 7 seperti langit-langit. Dan dalam masalah ini kita tidak mendapati nas yang sahih penegasannya di dalam Al-Quran. Naam, penegasan bahwasanya yang jumlahnya 7 adalah langit. Rabbus samawati sab'a, qul mar rabbus samawati sab'i. Naam, cuman pada surat At-Talaq, penegasan kalau bumi juga semisal langit-langit. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahun. Naam, ini yang menunjukkan mithliyah, yaitu kesamaan antara langit dan bumi. Baik, adapun kalau sama dari sisi kaifiyah jelas tidak bisa, karena langit beda dengan bumi. Naam, dari sisi tinggi satunya rendah, naam juga dari sisi bagusnya dan kekokohannya. Oleh karena itulah mithlahun di sini dibawa oleh para mufassirin, yaitu mithlahun fil jumlah, yaitu sama dari sisi jumlahnya, yaitu sama-sama 7. Sama-sama 7. Nah, dan hal ini juga ditegaskan dalam As-Sunnah. Kalau dalam Al-Quran tidak ada yang sharih, tapi tasrih ada di dalam As-Sunnah, penegasan bahwasanya bumi itu juga 7. Nah, seperti pada hadis tentang hukuman orang yang merebut tanah tanpa hak, hadis Sa'id bin Zaid dalam Sahih Muslim, demikian pula Sahih Bukhari. Man iqtata'a shibran minal ardi tawwaqahu Allahu yaumal qiyamah min sab'i aradin. Siapa saja yang merebut satu jengkal tanah, shibran. Shibran itu ini, shibr, sejengkal. Dia merebut, mengambil tanpa hak sejengkal tanah dari orang lain, maka tawwaqahullahu yaumal qiyamah min sab'i aradin. Akan Allah pikulkan untuknya pada hari kiamat dari 7 bumi. Sab'i aradin. Taib. Maka dari lafaz ini sab'i aradin, nah, makna yang sahih, nah, yaitu 7 bumi, nah, yang berlapis-lapis, bukan 7 bumi yang berdiri sendiri-sendiri. Jadi ke bawah 7 lapis bumi dipikulkan secara keseluruhannya kepada orang yang merebut tanah tanpa hak. Hal ini sebagaimana dirasakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Zahirun nusus annaha tabaqan kas samawat. Yang zahir dari nas-nas yang ada bahwasanya untuk bumi ini yang 7 adalah tabaq, yaitu 7 lapis. Sebagaimana langit juga apa? 7 lapis langit. Qala al-hadiyah asyrah, yang ke-11, anna lahunna ummaran. Penegasan bahwasanya bagi langit-langit itu ada ummar, yaitu yang memakmurkannya. Dan ummarus samawat, yaitu para malaikat. Yang memakmurkan langit adalah para malaikat, di mana mereka senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atsaniyata asyrah itsbatus sifati khilafan lil asy'ariyah. Pada bab ini juga terdapat penetapan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan kelompok Asy'ariyah. Pada sebagian naskah khilafan
lil mu'attilah, menyelisihi ahli ta'til. Dan tentunya ini lebih bagus apa? Nah, pada naskah dengan lafaz khilafan lil mu'attilah ini lebih bagus. Kenapa? Karena lebih luas. Sebab kelompok yang mendasarkan akidahnya kepada penolakan sifat adalah mu'attilah, ahlu ta'til. Dan ini umum, baik ta'til kulli yang menolak semua sifat-sifat seperti Jahmiyah dan Mu'tazilah, maupun ta'til juz'i yang menolak sebagian sifat saja seperti apa? Asy'ariyah. Baik. Diambil dari mana? Diambil dari hadis Itban. Di sini penetapan sifat apa? Indah Zakaria pada hadis Itban. Yang jelas sifat ini diingkari oleh keseluruhan ahli ta'til. Asy'ariyah pun jelas mereka mengingkarinya. Sifat apa? Nah, penetapan sifat al-wajhu pada hadis Itban. Lafaznya gimana, Habib? Fa inna Allah harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Nah, demikian pula pada hadis Ubadah. Penetapan sifat apa pada hadis Ubadah isnad yang diingkari oleh Asy'ariyah? Sifat kalam. Nah, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Penetapan sifat kalam ini juga sangat diingkari oleh Asy'ariyah. Nah, dan ahli sunnati wal jamaah prinsipnya adalah menetapkan semua sifat-sifat yang ditetapkan di dalam Al-Quran maupun di dalam As-Sunnah, tanpa menolaknya, tanpa menyamakannya dengan sifat para makhluk, dan tanpa menyimpangkan dari makna zahirnya, juga tanpa membagaimanakan sifat-sifat tadi, karena yang tahu hakikat sifat adalah Allah. Nah, batasan-batasan tadi terkumpul dalam istilah apa? Kita menetapkan min ghairi apa? Hendak ibadah. Penafian apa? Tanpa penolakan apa? Min ghairi ta'tilin. Terus nanti takyif terakhir. Min ghairi ta'tilin. Kemudian menyamakan apa? Tamtsil. Min ghairi tamtsilin. Terus tidak menyimpangkan. Tahrif. Kemudian takyif. Itu yang dijauhi untuk seorang bisa berakidah yang benar dalam asma wa sifat, yaitu ta'til, tamtsil, tahrif, dan takyif. Ats-tsalitsata asyrah annaka idza arafta hadits Anas arafta anna qawlahu fi hadits Itban fa inna Allah harrama 'alal nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah, anna tarka syirki laisa qaulaha bil lisan. Bahwasanya engkau tahu annaka idza arafta hadits Anas, sesungguhnya engkau apabila sudah paham, sudah tahu hadis Anas yang dimaksud mana? Indak ya Hanafi. Hadis Anas. Tayyib, law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma lakitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfirah. Naam. Tayyib. Di sini apa? La tusyriku bi syai'a.
datang kepada Allah tapi tidak ada dosa kesyirikan padanya, walaupun dia melakukan dosa-dosa lain di bawah kesyirikan. Baik. Maka engkau tahu bahwasanya perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Itban, fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah, anna tarka syirki laisa qaulaha bil lisan. Engkau tahu bahwasanya pada hadis Itban, siapa saja yang sudah tadi mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, maka terharamkan darinya neraka. Nah, ketika digabungkan dua hadis ini menunjukkan bahwasanya meninggalkan syirik itu bukanlah mengatakan la ilaha illallah dengan lisan saja, ya tidak. Jadi maksudnya akhwan, pada hadis Itban, man qala la ilaha illallah, itu bukan yang diinginkan hanya sekedar mengatakan dengan lisan saja. Buktinya dalam hadis Anas ditegaskan untuk bisa mendapatkan pengampunan ketika dia tidak melakukan syirik sedikit pun. Baik. Jadi yang diinginkan dengan la ilaha illallah bukan sekedar perkataan lisan saja, tapi harus ikhlas. Dan seorang yang betul-betul ikhlas, maka jelas dia tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hadis Anas dengan hadis Itban ini saling mendukung dan saling menafsirkan. Keikhlasan di antara bentuknya dan kriterianya harus terbebas dari syirik. Ar-rabi'ah asyrah ta'ammulul jam'i baina kauni Isa wa Muhammadin abdayillahi wa rasulih. Ta'ammul, kemarin kita perhatikan ta'ammul yaitu memperhatikan dengan jeli, memikirkannya, ya, memperhatikan bagaimana al-jama'. Yang dimaksud al-jama' itu adalah upaya untuk mensinkronkan antara kondisi masing-masing dari Isa dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan dalam hadis sebagai dua hamba Allah dan dua rasulnya. Nah, abdayillahi wa rasulih. Kenapa kok abdai dalam kondisi mansub? Hendak ya Ukasha. Karena sebagai khabar dari kauni Isa wa Muhammadin abdayillah, mansub, dia dalam keadaan musanna dan diidhofahkan. Baik, baina kauni Isa wa Muhammad abdayillahi wa rasulih. Di sini digandengkan dua sifat bagi Nabi Isa, demikian pula bagi Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Taib, yang pertama, keduanya adalah seorang hamba. Nah, seorang hamba. Taib. Yang tidak boleh diibadahi. Maka sebagaimana Muhammad adalah hamba, maka demikian pula Isa adalah hamba yang tidak boleh diibadahi. Demikian pula keduanya adalah Rasul. Keduanya Rasul yang harus diimani, dibenarkan kabar-kabarnya, tidak boleh didustakan. Maka ketika digandingkan ini, maka jelaskan bahwasanya Isa seperti Nabi kita Muhammad, yaitu Abdullah wa Rasuluh, sehingga tidak pantas untuk diserahkan kepada Isa peribadatan dan diyakini sebagai Tuhan. Ini adalah jelas kesesatan dan kekufuran.
Al-khamisata asyarah, yang ke-15. Ma'rifatu ikhtisasi Isa bikaunihi kalimat Allah. Mengetahui kekhususan Nabi Isa di mana dia itu adalah kalimah Allah. Baik. Di sini diingatkan setelah disebutkan sisi kesamaan, bahwasanya sama-sama hamba dan rasul. Walaupun tentunya tingkat kerasulan dari sisi keutamaan berbeda. Cuma di sini juga disebutkan untuk kita ketahui adalah kekhususan Nabi Isa dari rasul-rasul yang lain, di mana beliau adalah kalimatullah, tercipta berbeda dengan para hamba-hamba yang lain yang ada ayah dan ibu. Karena Isa tercipta berbeda, tercipta dari kalimah Allah Subhanahu wa taala, yaitu kun, yang kemudian diutus malaikat Jibril untuk apa? Untuk meniupkan ruh padanya. Yang dicipta di rahimnya Maryam bintu Imran, sehingga tidak tercipta dari air sperma sebagaimana keumuman makhluk-makhluk yang lain. Kemudian asadisa asyrah ma'rifatu kaunihi ruhan min, mengetahui keadaan Nabi Isa yang itu adalah ruhan minhu, yaitu ruh yang tercipta yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, dan min untuk menjelaskan awal siapa yang menciptakan, wa ruhan minhu, yaitu roh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan roh yang merupakan bagian dari zat Allah, bukan. Wa ruhan minhu, min di sini bayaniyah, bukan tab'id. Atau juga min untuk ibtidaiyah. Dan ini telah kita bahas ketika mensyarah hadis. Asabi'a asyarah ma'rifatu fadlil imani bil jannati wan nar, mengetahui keutamaan beriman kepada surga dan neraka. Ini diambil dari hadis mana? Indak ya Ahmad? Ahmad. Tayyib, wa annal jannata haqqun wan nar haqqun, dalam hadis Ubadah. Yang mengimani hal ini adkhalahullahu al-jannah ala ma kana minal amal. Dalam hadis tersebut berarti keimanan terhadap surga dan neraka termasuk sebab untuk seorang masuk ke dalam neraka, ke dalam apa? Ke dalam surga. Taib, sebab masuk ke dalam surga. Dan keimanan kepada surga dan neraka kemarin harus terpenuhi 3 hal. Apa itu? Indak, ilhad. Mengimani bahwasanya keduanya telah tercipta. Yang kedua, mengimani bahwasanya keduanya adalah makhluk yang abadi. Yang ketiga, mengimani bahwasanya surga tempat kembali orang yang beriman dan neraka tempat kembali orang-orang yang kafir. Baik, ahsan. Asabi'a asyarah ma'rifatu fadlil imani bil jannati wan nar, sudah. Atsaminata asyarah ma'rifatu qawlihi ala ma kana minal amal. Ini juga diperhatikan, ikhwan. Makna ala ma kana minal amal ada 2 penafsiran yang telah kita lewati. Apa itu syukran? Penafsiran ala ma kana minal amal. Itu diingat-ingat, ala ma kana minal amal. Telah terulang-ulang, ada 2 penafsiran. Tayyib. Yang pertama sesuai dengan kadar amalannya masing-masing.
tinggi rendahnya dia di surga tingkatannya, dan yang kedua na'am ala ma kana minal amal, yaitu sesuai apa dia akan masuk surga bagaimanapun amalan yang dia lakukan, yang baik maupun yang buruk, selama mengimani hal-hal yang disebutkan di depan. Hasil akhirnya mesti akan masuk ke dalam surga, walaupun mungkin dia dimasukkan ke dalam neraka terlebih dahulu. Taib. Kemudian At-tasi'a asyara ma'rifatu anal mizana lahu kifatan, mengetahui bahwasanya mizan timbangan kelak yang akan dipancangkan di hari kiamat, dan kita mengimaninya bahwasanya mizan itu hakiki adanya. Memang ada timbangan kelak di hari kiamat, dan timbangan yang dipancangkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu satu, untuk menimbang semua amalan-amalan hamba. Taib, yang kita tidak boleh menggambarkan, membagaimanakan timbangan tersebut. Taib, tapi yang jelas amalan-amalan hamba akan ditimbang. Nah, pada timbangan ini lahu kifatan, memiliki dua daun timbangan. Dua daun timbangan. Taib, sebagaimana dalam hadis Abi Sa'id yang dikuatkan dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, satu daun timbangan diletakkan padanya bumi, langit dan penghuni-penghuninya. Kemudian satu daun timbangan lagi diletakkan padanya apa? Padanya diletakkan apa, Abdullah? Kalimat la ilaha illallah. Maka akan lebih kuat atau lebih berat kalimat la ilaha illallah. Ini menunjukkan bahwasanya mizan tersebut memiliki dua daun timbangan. Taib. Sebagaimana juga ditunjukkan dalam hadis bitaqah yang sangat jelas, hadis bitaqah, di mana satu daun timbangan diletakkan padanya catatan amalan-amalan buruk, dan satu daun timbangan yang lain letakkan kartu yang bertulis la ilaha illallah. Baik. Dan telah datang riwayat akhwan yang menunjukkan tentang luasnya dua daun timbangan ini, yaitu yang dikeluarkan oleh Imam Hakim dalam Mustadrak dari hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yudha'ul mizan yaumal qiyamah falau wudi'a fihi samawati wal ardu lawasa'at. Akan diletakkan mizan kelak pada hari kiamat. Seandainya diletakkan padanya langit-langit dan bumi, maka tentu akan cukup. Itu tentunya untuk menimbang diletakkan pada daun timbangannya. Ini menunjukkan luasnya daun timbangan tersebut. Dan hadis ini akhwan juga diriwayatkan secara mauquf dari Salman. Nah, dan seandainya yang rajih adalah mauquf, maka dihukumi marfu'. Mauquf memiliki hukum marfu', karena yang demikian perkara ghaib, tidak mungkin seorang sahabi berbicara tentang perkara ghaib dari akalnya sendiri. Dan disahihkan oleh Syalbani rahimahullahu taala. Maka dari sini kita ketahui dalam kesesuaian dengan hadis, seandainya langit yang 7 dan penghuninya, kemudian bumi yang 7 diletakkan di satu daun timbangan, karena memang apa, mesti akan cukup sebab luasnya daun timbangan tersebut. Kemudian yang terakhir al-ishrun ma'rifatu dzikril wajhi, mengetahui penyebutan sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala. Di hadis siapa ini? Muhammad
Aceh. Hadis Itban, bagaimana bunyinya? Fa inna Allah harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Baik. Dan sifat wajah sifat yang hakiki. Nah, yang wajib kita tetapkan karena datang dalilnya secara tegas dan jelas dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Nah, kemudian juga dalam As-Sunnah sebagaimana disebutkan di sini. Dan kita tetapkan wajah yang sesuai dengan keagungan Allah tidak sama dengan wajah para makhluk, dan kita tidak boleh membagaimanakannya. Nah, beriman bahwasanya Allah memiliki wajah, tapi tidak boleh bertanya tentang bagaimananya wajah tersebut. Yang jelas wajah yang agung, yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berarti dengan ini kita selesai dari pembahasan bab yang pertama. Maka yang belum sampai pada bab ini harus segera menyusul. Nah, harus segera menyusul dan harus dimungkinkan sebelum kita masuk pada bab yang kedua. Barakallahu fikum, nasallallahu at-taufiq wassadad, walhamdulillahi rabbil alamin.